Netralitas Jokowi jangan cuma omong-omong. Berulang kali, Presiden Joko Widodo mengimbau aparat negara, perangkat pemerintahan, dari tingkat bawah hingga level pusat untuk menegakkan netralitas. Begitupun tidak kalah juga seringnya imbauan Joko Widodo kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan untuk menjaga prinsip netralitas. Sialnya, berulang kali pula Joko Widodo menerabas prinsip-prinsip ketidakberpihakan tersebut. Joko Widodo akhirnya tidak kuat juga untuk menjaga komitmen netralitas yang diucapkannya. Ia berulang kali menyiratkan keberpihakan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Inilah faktanya dari presiden yang akan mengakhiri tugasnya 10 bulan lagi. Banyak yang mengkritik etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. Etika hampir tidak lagi menjadi pegangan. Begitu pula klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan semakin jauh dari realitas. Padahal Joko Widodo tidak ada kaitannya sama sekali dalam kontestasi demokrasi saat ini selain berstatus orang tua dari seorang calon wakil presiden dan urusan memastikan pemilu berlangsung sukses. Posisi Joko Widodo bukanlah pengurus partai yang merupakan peserta pemilu. Joko Widodo bukanlah peserta pemilihan presiden atau masuk dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon. Justru tugas utama Joko Widodo saat ini sebagai kepala negara harus memastikan pemilu berjalan dengan lancar serta berlangsung jujur dan adil tanpa adanya intervensi apapun. Meskipun para peserta pemilu bertarung dengan leluasa dalam koridor demokrasi tanpa ikutan cawe-cawe atas kompetisi para kandidat. Sayangnya, ternyata Joko Widodo tidak kuasa menahan hasratnya untuk membela paslon nomor urut 2 usai debat capres yang digelar Minggu 7 Januari. Joko Widodo ikutan berkomentar merespons jalannya debat calon presiden dengan dua kacamata. Di satu sisi, ia mengkritik debat malam itu tidak memperlihatkan substansi dari visi tiap capres dan malah cenderung saling menyerang. Presiden mengatakan debat seperti itu kurang memberikan pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Apalagi itu sudah menyerang secara personal dan tidak ada hubungannya dengan substansi debat. Di sisi lain, Joko Widodo dengan terbuka membela Prabowo yang keteteran menjelaskan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan yang dalam debat itu memang terus dibombardir oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Melihat kenyataan tersebut, bahkan Joko Widodo pun ingin format debat diubah. Tentu publik tidak ingin alasan permintaan Joko Widodo itu karena didasari keberpihakan, dilatar belakangi keinginan untuk membuat format debat yang nyaman bagi paslon nomor urut 2. Pembelaan Joko Widodo kian kentara ketika ia setuju dengan argumentasi Prabowo yang menolak membuka data dengan alasan rahasia negara. Padahal persoalan yang diperdebatkan sama sekali bukan ranah rahasia negara. Sejumlah data bahkan diunggah oleh laman resmi Kementerian Pertahanan. Sinyal keberpihakan Joko Widodo sebetulnya mulai diperlihatkan ke publik saat melakukan pertemuan 4 mata bersama 3 ketum parpol pengusung pasangan Prabowo Gibran, yakni Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua PAN Zulkifli Hasan dalam 3 hari berturut-turut. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya tentang makna dan komitmen netralitas yang terus ia instruksikan. Kenyataan yang terjadi saat ini terlihat bahwa klaim netralitas Joko Widodo semakin jauh dari realitasnya. Kalau dalam bahasa Prabowo dalam debat terakhir hanya omon-omon, sekadar bagus dalam omongan. Padahal ketidaknetralan Joko Widodo sangat mungkin dibaca para bawahan untuk habis-habisan untuk ikut menyokong kemenangan paslon yang didukung presiden, yakni Prabowo Gibran. Dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Joko Widodo punya kuasa dan otoritas
terhadap sejumlah lembaga dan badan-badan strategis yang mampu mengintervensi bahkan mengubah jalannya pemilu 2024. Negeri ini butuh pemimpin autentik, yakni pemimpin yang satu kata dengan satu perbuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.